Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kedua orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini konsekuensi dari tauhid. Kalau Anda benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti mengagungkan kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat. Di antaranya ayat ini. Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah yang teragung, yaitu hak bertauhid. Maka jika seorang benar-benar mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, harusnya dia mengagungkan hak kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Ini fiilnya, ini maf'ul mutlaknya. Jadi maknanya berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar berbuat baik kepada orang tua. Ya, tapi Allah menyuruh untuk sebakti-baktinya. Apalagi Allah gandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan bagi kita semua, bagi yang masih punya kedua orang tua, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, ya, dengan sebakti-baktinya. Bukan hanya sekedar berbakti, tetapi sebakti-baktinya mumpung masih ada orang tua yang hidup yang bisa kita temui. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Lihat halaman 31 saya nukilkan, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah Allah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua. Ternyata perintah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam. Bani Israel pun dan nabi-nabi sebelumnya juga disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di sini digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. La ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi Isa. Waktu dia pertama kali bisa berbicara, apa dia katakan? Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab Injil dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat, dan Allah mewasiatkan kepadaku wa barram bi walidati, agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk tunduk kepada kedua orang tuaku. Allah larang Nabi Isa untuk sombong dan angkuh di hadapan orang tua. Kenapa? Kalau engkau sombong wahai Isa, kau akan syaqiyya, kau akan celaka. Kau akan celaka. Ya. Jadi bukan cuma kita yang disuruh berbakti kepada orang tua, para nabi juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Allah suruh berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua. Harus tahu diri, ya. Anda dulu dirawat oleh orang tua, dalam perut orang tua, setengah mati ayah ibu merawat kita, maka kita harus tahu diri berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW juga berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua, ya. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Jangan sampai buat orang tua murka, tapi buatlah orang tua ridha, ayah dan ibu kita ridha kepada kita. Tatkala ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta izin untuk berjihad, Nabi tidak izinkan. Dia datang lagi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi tahu ibunya masih hidup, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ilzam rijlaha fathammal jannatu. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surgamu ada pada kaki ibumu. Ya, ini sering kita dengar, surga berada pada kaki ibu. Dan itu ada hadisnya, ya. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ya. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga ada di sana. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi SAW, artinya kita merendah di hadapan Nabi. Ya, di hadapan orang tua, ya. Tunduk di hadapan orang tua, patuh kepada orang tua, ya, seakan-akan kita melazimi kakinya. Karena dalam kepatuhan kita kepada orang tua, disitulah ada surga.